Ya, tadi terputus ya, apa yang saya katakan tadi, sebenarnya saya katakan tadi kan saya agak malu karena di tengah proses pembelajaran ini selalu hanya saya yang laki-laki, semua kalian kan perempuan. Tapi tidak apa-apa, tentu akan ada hal-hal menarik nanti yang kita bangun dalam persekutuan kita ya. Karena mungkin tampaknya menjadi guru itu diminati oleh kaum perempuan. Padahal sebenarnya laki-laki itu pun bisa jadi guru. Eh, tapi ya memang banyak guru lebih lebih apa ya, lebih dekat kepada hati murid itu perempuan. Karena mungkin kalau laki-laki mengajar itu penuh dengan ketegangan, punishment, hukuman, pakai logika. Tapi kalau perempuan mengajar itu dengan pakai perasaan. Kalau dia lihat muka wajah anak itu sudah lesu-lesu, ya hatinya pun turun iba gitu. Kalau laki-laki makin lesu makin digasaknya kan, dibes gitu. Macam-macam kau, tidak boleh lesu-lesu gitu kan. Ya memang guru laki-laki itu ya agak sedikit tidak diminati anak-anak, apalagi mulai SD sampai SMP. Tapi kalau SMA mungkin ya bisa karena menyimpan caroba di situ kan bisa saja berbeda ya. Apalagi SD, guru SD biasanya jarang memang laki-laki. Apalagi guru-guru agama. Tapi itu ya bukan berarti menutup kemungkinan kepada laki-laki. Kalau di semester-semester atas itu memang banyak juga laki-laki di PAK ya. Tapi tahun ini ya tampaknya ya, kaum hawa yang paling banyak. Jadi memang ada 11 yang kita terima semester tahun ini, 11 orang. Tapi yang mendaftar hanya mendaftar ulang maksudnya, mendaftar ulang itu 7 orang. Memang begitu. Teologi pun begitu. Kita terima misalnya 120 orang, kadang yang mendaftar itu tidak sampai 120, bisa 115. Karena mungkin dia setelah menang berpikir lagi, atau dia punya chance lagi di tempat lain kuliah. Itu mungkin ya terserah lah. Tapi yang jelas kalian ini sudah punya komitmen ya, orang-orang yang berkualitas untuk menjadi mahasiswa PAK di STT. Karena kampus kita STT-nya apa namanya PAK-nya itu akreditasi B. Jadi jangan ragu kalau soal akreditasi kalian lebih tinggi dari kami teologi. Nah, jadi akreditasi PAK itu B dan teologi C. Dan institusi kita semoga nanti bisa B. Nah itu tidak apa-apa. Yang penting nanti kalian tamat sudah sarjana negara. Nah, melamar kemana-mana pun nanti sudah diakui negara. Karena sudah sarjana negara, bisa jadi guru agama, bisa jadi departemen agama, bisa ke bidang lain. Jadi tidak tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pegawai negeri di bidang lain. Karena sama apa nih haknya. Nah, tidak semua orang yang sarjana PAK itu menjadi guru agama, enggak. Bisa dia jadi bankir. Melamar dia ke bank, diterima. Ada STT, jurusan teologi, melamar ke bank, diterima. Atau melamar dia ke pegawai negeri, PNS, ASN sekarang istilahnya, diterima. Nah, itu banyak ya. Jadi, yang penting sekarang studi ini ialah menambah ilmu. Menambah grade, kapasitas. Dan dia kan update, berarti kan setiap kuliah dapat dia ilmu baru. Tapi juga upgrade. Upgrade itu berarti menambah kapasitas diri. Semakin besar kapasitas diri kita, maka semakin besar peluang kita dihargai, bekerja, atau berkarya, baik di keluarga, gereja, dan masyarakat. Sama seperti kalau misalnya handphone kita RAM-nya 4, lalu internalnya misalnya 16 giga, kecepatannya kan lambat. Tapi kalau dia di-upgrade, berarti dinaikkan RAM-nya jadi 8, internalnya menjadi 32 gigabyte, kan makin besar. Sudah bisa simpan video, simpan foto, simpan file misalnya. Sekarang naik upgrade lagi. Kamera depan, kamera belakang sudah 32 pixel, lalu 128
GB. Wah, makin besar lagi. Tidak hanya video lagi, sudah bisa merekam buat HD atau film-film pendek dan sebagainya. Itu kan semakin upgrade, makin besar, maka kita semakin berpeluang memberi yang terbaik, semakin bermanfaat. Itulah kuliah. Jadi kuliah ini dari SMA di-upgrade menjadi sarjana. Sarjana itu kan semakin tambah ilmunya, kemampuannya, kapasitasnya. Maka nanti ada kompetensinya. Kompetensi, kapasitas. Jadi setiap orang itu punya kompetensi. Ada yang nanti meraih bisa S1, lalu nanti dia kalau semakin besar keinginannya S2, besar keinginannya S3. Lalu kalau bekerja, dia menjadi pegawai biasa, tapi tambah ilmunya, semakin tambah jabatannya, semakin tambah ilmunya, semakin tambah jabatannya. Nah itu berarti ada update dan ada upgrade. Nah inilah fungsinya kuliah. Jadi tidak ada pekerjaan yang sia-sia ya. Walau kita sedikit, jangan merasa sedikitnya kami pak di STT bisa dibilang ini jadi kecil hati, jangan. Ingat murid Yesus hanya 12 orang. Tapi punya power menjadikan bangsa murid-murid Yesus. Jadi punya power. Jadi sebenarnya semakin sedikit kalau soal metodologi pedagogi dan mengajar, semakin sedikit orangnya, semakin banyak ilmu yang terserap. Kalau banyak orang, perhatian mengajarnya kan terpecah-pecah. Kalau misalnya mengajar itu 40 orang satu kelas, pasti terpecah-pecah. Ada orang yang bermain, ada orang yang tidak serius ya. Tapi ada yang serius diganggu orang. Nah kalau seperti ini kecil, sedikit, siapa yang mengganggu? Kelihatan kan? Karena sekali duduk gini kelihatan semua. Ini kan langsung saya lihat semua. Coba kelas ini ada 40, berarti kan dua halaman ini. Enggak saya lihat lagi di halaman kedua. Lalu harus balik-balik misalnya. Itu kan resiko. Maka pemerintah sebenarnya satu kelas itu idealnya 25. Satu kelas idealnya 25. Supaya lebih maksimal. Kalau di sekolah-sekolah sekarang yang bonafit ya 10. Satu kelas 10. Tapi ya biaya sekolahnya mahal. Kalau kalian misalnya ke sekolah Sampurna School ya, Sampurna School yang berbahasa Inggris ya, atau SD Harapan yang berbahasa Inggris, itu hanya 10. Tapi biaya sekolahnya SD aja bayar 5 juta per bulan, SD. Lebih mahal biaya kuliah kan dari biaya kuliah kita. Kalau di Sampurna sebulan bayar 20 juta. Lebih mahal biaya sekolah dia daripada biaya kuliah kita. 20 juta sudah 2 tahun, hampir 2 semester kan. Ini tergantung karena emang kapasitas mereka lebih tinggi. Bahasa pengantarnya sudah bahasa Inggris. Guru-gurunya datang dari Filipina, Singapura, dan Australia. Nah, karena dibayar mahal itu. Itulah soal kualitas. Jadi jangan merasa, oh kami 7 orang, maka kami tidak berkualitas. Berkualitas. Karena yang mengajar kita adalah guru atau dosen-dosen yang berkualitas. Ya, itu hanya pengantar kita supaya tetap memacu semangat, belajar yang sungguh-sungguh, yang penting banyak membaca. Saya katakan kemarin pertemuan kita banyak membaca. Ketika kita banyak membaca, maka kita akan semakin banyak mengetahui ilmu. Nah itulah pengantar untuk kuliah kita hari ini. Kita akan masuk pada apa yang menjadi tugas kita selama 1 semester ke depan. Nah, berdasarkan silabus yang akan kita kerjakan nanti, apa yang menjadi garapan kita ialah ini. Jadi mata kuliah pembimbing PL ini yang akan kita kerjakan ke depan nanti ialah membahas tentang garis besar isi pesan kitab Perjanjian Lama. Jadi ini yang mau kita kerjakan. Apa itu isi pesan kitab Perjanjian Lama? Baru kitab-kitab di luar kanonik. Nah, di luar kanonik artinya di luar yang dikanonkan, yang ditentukan. Orang Kristen kan ada
66 kitab sucinya dari Alkitab itu, 66 kitab, 27 perjanjian perjanjian lama, perjanjian baru, dan sisanya perjanjian baru. Sisanya perjanjian lama. 27 perjanjian baru, sisanya perjanjian baru. Nah, itu yang akan kita pelajari. Di luar 66 itu ada nanti namanya kitab kanonik. Nah, misalnya Yobit, Yudit, Sirak, itu biasanya di kitab orang Katolik itu ada di tengah-tengahnya itu. Kalau misalnya seperti ini Alkitab kita, seperti ini kan Alkitab kita, Alkitab Protestannya. Lalu nanti ada Alkitab Katolik. Wah, saya di mana saya letakkan. Nanti di tengah-tengahnya ini ada deuterokanonik. Deutero artinya di luar kanon. Ini kan yang diakui oleh LAI dan KWI, Katolik. Tapi di luar yang dikanonkan itu ada nanti kitab-kitab lain. Kitab-kitab Tobit, Amsal, Sulaiman, Sirak. Nanti di situ ada kitab lain di luar kanonik. Itu yang akan kita bahas nanti. Sehingga kita mengetahui ternyata di luar perjanjian lama dan perjanjian baru ada kitab di luar kanonik. Nah, itu nanti disebut dengan di luar kanonik. Lalu kita akan mempelajari hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu kita juga akan belajar sejarah Israel. Nah, belajar sejarah Israel ini kan suatu proses yang panjang yang tidak bisa kita mengerti dalam waktu yang singkat. Sejarah Israel masa lalu dan apalagi dikaitkan dengan sejarah Israel masa kini, pasti beda. Ini akan kita belajar. Kemudian nanti kanonisasi kitab-kitab PL. Kanonisasi kitab-kitab PL itu nanti kan pembagian dan penetapan kitab PL. Mulai dari Kejadian sampai Maliaki. Bagaimana pembagiannya itu semua? Ada nanti kitab Taurat, ada kitab Ketubim, ada kitab sejarah, ada kitab Amsal, ada kitab nabi besar, ada nabi kecil. Nanti itu kita akan pelajari. Lalu setelah itu kita akan belajar juga nanti latar belakang geografis. Geografis itu kan tempat, wilayah. Misalnya di mana Mesir zaman Yesus, di mana kelahiran Yesus, di mana kematian Yesus, lalu bagaimana kehidupan masyarakat pada waktu itu. Nah, ini contoh latar belakang geografis. Lalu terbentuknya kitab Taurat. Nanti ini berarti kita bicara teori sumber. Di perjanjian lama itu ada teori sumber Yahwis, Y, teori sumber Elohis, E, teori sumber Yahwis, dan Pris. Nah, Pris, imam. Dan ini nanti sumber-sumber. Jadi ada lagi sumber Masorah teks. Itu kita pelajari nanti semua. Baru ada kitab sejarah, kitab sastra, kitab pernabi, serta kitab-kitab pseudogripa atau apokripa. Pseudogripa itu artinya itu seperti di perjanjian baru itu wahyu. Apokrip, nubuatan-nubuatan. Nah, di perjanjian lama itu dikenal dengan nama kitab Daniel. Itu pseudogripa atau apokripa. Nah, itu yang kita akan pelajari. Jadi dengan selesainya perkuliahan kita pada satu semester ini, inilah standar kompetensi yang harus kalian miliki. Lalu kompetensi dasarnya ialah memahami isi pesan
dan latar belakang perjanjian lama, tradisi-tradisi serta teori-teori sumber. Ini kompetensi dasarnya. Lalu kompetensi khusus apa? Mampu memahami garis besar isi kitab PL. Jadi nanti kalau kalian mengajar PL kepada anak-anak didik, baik itu di SD, SMP, SMA, kalian sudah tahu secara singkat isi perjanjian lama. Walaupun tidak detail ya. Karena nanti lanjutan perjanjian lama ini, pembimbing ini, nanti kan kalian akan masuk pada teologi perjanjian lama. Itu lanjutannya. Kalau PB setelah pembimbing nanti masuk pada teologi perjanjian baru. Lalu nanti ada hermeneutika, tafsiran. Bagaimana kalian menafsir ayat itu. Itu nanti langkah selanjutnya. Tapi kalian tidak akan bisa masuk teologi PB atau hermeneutika PB atau hermeneutika PL dan tafsir PB atau PL dan teologi PL atau teologi PB tanpa melewati mata kuliah pembimbing. Jadi pembimbing ini ialah pintu masuk untuk mempelajari kitab suci lebih dalam. Nah, bagaimana perjanjian lama lebih dalam? Tentu diberilah perkenalan-perkenalan. Supaya kita, secara umum kita sudah tahu perjanjian lama itu apa. Isinya apa. Tradisi-tradisi yang terjadi padanya apa. Kemudian teori sumbernya apa. Itu. Baru yang kedua, kompetensi khususnya adalah mengetahui kanonisasi PL. Kanonisasi itu pembagian-pembagian PL. Nah, kalau di perjanjian baru sih ada lagu sekolah minggu kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan memudahkan kita menghafal. Kalau perjanjian lama agak jarang dinyanyikan dalam menghafal perjanjian lama. Tapi tidak apa-apa. Kita akan mencoba mempelajari dengan kanonisasi perjanjian lama. Lalu mampu menerapkan pokok-pokok ajaran PL dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Inilah cakupan perkuliahan kita satu semester ke depan. Jadi ini yang akan kita capai dan tentu kita akan bersabar melalui tahapan-tahapan dalam silabus yang akan saya susun beberapa minggu ke depan. Jadi ini yang akan saya sampaikan silabusnya, lalu sembari kita akan kuliah, silabus ini akan saya selesaikan. Sama seperti di dalam perjanjian baru kemarin, tetap sama, akan ada nanti tugas laporan baca, lalu ada laporan kelompok. Kalau standar penilaian tetap sama ya, kehadiran itu 20%, tugas-tugas itu baik itu presentasi di kelas pribadi dan kelompok itu 25%, maka ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 30%. Lalu catatan tambahan kemarin sudah kita apakan bahwa kita akan masuk paling lambat itu 10 menit. Ini dulu 2 menit ya. Sekarang saya naikkan 10 menit. Nah, kemudian soal tugas kelompok juga nanti akan saya buat bagaimana cara membuat tugas kelompok ini. Ya, tugas kelompok dan tugas pribadi. Nanti akan ada laporan baca ya. Laporan baca itu tugas pribadi dari buku-buku yang akan saya sampaikan. Lalu ada makalah kelompok. Nah, jadi tugas komti nanti tetaplah bagi nama-nama kelompok, bagi 3 kelompok. Jadi bedakan nanti kelompok di perjanjian lama, perjanjian baru, lalu di kelompok mata kuliah lain nanti kalau ada tugas-tugas kelompok. Pokoknya ada mata kuliah yang punya tugas kelompok, kalian bedakan ya, supaya jangan nanti itu aja kelompoknya. Ya, kalian aturlah supaya jangan sama kelompok di perjanjian baru dengan kelompok di perjanjian lama dan di kelompok mata kuliah lain nantinya. Nah, ini yang saya sampaikan pengantar awal dalam silabus kita hari ini. Lebih lengkapnya nanti detailnya setelah silabus ini saya selesaikan. Sampai di sini dulu ada kira-kira pertanyaan? Pak, saya mau bertanya yang poin nomor 3 tadi, Pak, yang tentang menerapkan pokok-pokok perjanjian lama dalam kehidupan
Yang ini. Iya Pak, yang poin nomor 3. Ya, jadi nantinya dalam makalah itu kalian akan mengerjakan makalah yang berkaitan dengan kehidupan berjemaat atau kehidupan mengajar atau kehidupan masyarakat. Nanti akan ada. Sehingga proses studi kita ke depan harus ada output namanya. Output itu luaran. Sudah setelah kuliah perjanjian pembimbing perjanjian lama, outputnya apa? Apa penerapannya bagi dunia pendidikan Kristen misalnya, baik di rumah atau di sekolah atau masyarakat. Itu nanti ada outputnya. Nanti di tugas-tugas akhir itu. Nah, jadi harus diterapkan, gitu ya. Sehingga kita tidak hanya belajar teori, tapi juga nanti dalam praktek. Prakteknya itu apa? Melalui ya mungkin observasi kalian secara kecil-kecilan, nah, pengalaman kalian secara pribadi, gitu. Nah, jadi perkuliahan ini sepertinya supaya saya jelaskan nanti kepada kalian, kita belajar di sini, di awal kita mulai belajar. Kayak orang yang belajar naik sepeda. Jadi dia naik sepeda, kemudian di awal perkuliahan itu diajari bagaimana naik sepeda. Berarti dia harus punya pegang stang, lalu kaki harus menggohes, harus seimbang antara tubuh dan kaki. Diajar. Mungkin 1 bulan, 2 bulan diajari. Dengan adanya pendampingannya, didampingi. Kamu harus begini, cara kalaupun jatuh nggak apa-apa, kalaupun luka diobati, nah itu. Lalu di tengah semester diuji, mampu nggak dia naik sepeda? Maka nanti ditanya sama dia, coba sebutkan bagaimana cara naik sepeda. Wah, dia tulislah nanti kan cara naik sepeda itu pertama kita harus menyiapkan sepedanya, lalu kita naik sepeda pegang stangnya, lalu kaki menggohes, pelan-pelan seimbangkan tubuh. Dia tulis. Itu namanya mid semester. Di pertengahan diuji kemampuannya. Lalu setelah setengah semester ini sudah pandai dia kan, udah pandai naik sepeda, sudah mulai pandai naik sepeda, udah mulai kencang, sudah mulai tahu dia dan sebagainya. Lalu di ujian akhir semester, di UAS itu kan ujian akhir semester, pertanyaannya bukan lagi bagaimana naik sepeda. Bukan. Pertanyaannya di sini, mampukah kamu naik sepeda 10 km? Jadi bagaimana caranya? Kamu harus naik sepeda 10 km. Tentu nanti ada tantangan di sana. Ada berjumpa teman, ada berjumpa orang, ada berjumpa lubang-lubang. Bagaimana menyelesaikannya? Berapa menit, berapa jam? Nah, itu. Itu namanya ujian akhir semester. Jadi di ujian akhir semester ini tidak lagi menjawab pertanyaan di kertas dan teori. Ujian akhir semester ini sudah praktik. Ini sudah praktik namanya. Jadi itulah perkuliahan. Perkuliahan itu bukan hanya melulu teori, yang di sini teori, tapi setelah teori nanti dia akan akhirnya praktek. Ini namanya output, luaran dari perkuliahan. Jadi setiap kuliah itu harus ada output, luaran, hasil yang berdampak kepada siapa? Berdampak kepada gereja dan masyarakat. Di setiap orang anak kuliah itu harus punya dampak kepada siapa? Kepada gereja dan masyarakat. Kita bukan lagi berteori tentang perjanjian lama, tapi sudah berpraktek. Nanti apa prakteknya? Nantilah pada akhir semester kita akan diskusikan. Begitu.
Jadi kuliah itu tidak seperti sama SMA kan atau SMP. Mulai dari awal mencatat terus, mencatat hafal, lalu ujian pun apa yang dari catatan itu. Wah, jadi kemampuan menghafal. Jadi itu SMP SMA. Kalau sudah kuliah tidak banyak lagi menghafal, tapi banyak praktek. Supaya nanti kalau sudah sarjana, kita ini kan sudah terjun ke lapangan. Bukan lagi banyak teori, tapi banyak melakukan praktek. Nah itu. Jadi begitu ya. Jadi harus berdampak. Kalau tidak berdampak nanti selama 4 tahun kuliah di STT tidak pernah praktek, ya bagaimana dia tiba-tiba setelah tamat praktek di sekolah mengajar nggak tahu. Akhirnya ini percuma kau sarjana Pak, kau nggak pandai kau mengajar karena tidak pernah dilatih. Jadi kalau sudah terus dilatih naik sepeda 10 km gampang. Ah, maunya 20 km katanya. Nah, itu kan sudah terbiasa. Jadi kuliah pun begitu. Sudah terbiasa dia mengajar, sudah terbiasa dia menulis, sudah terbiasa dia pergi ke masyarakat, berdampak, maka nanti sudah gampang dia menjadi orang yang punya keahlian mengajar di masyarakat. Nah, yang kita ajarkan itu nanti semua, baik di SD, di SMP, di SMA, kan sumbernya dari Alkitab. Kebenaran yang mau diajarkan. Tapi secara pedagogik, secara pendidikan Kristen. Kalau teologi, dia berkhotbah, dia apa di mimbar sana. Kalau kalian tidak, nanti di ruang kelas. Paling berat sebenarnya mengajar. Kalau khotbah itu kan nggak berat. One way-nya itu. Satu arah. Dia khotbah, nggak ada jemaat yang protes. Pak Pendeta tunggu, khotbahnya itu salah. Nggak ada itu. Tapi kalau mengajar, hati-hati. Nanti murid-muridnya cerdas. Bu, salah itu, nggak begitu. Bertanya dia. Lalu kita harus berani dikritik. Kita harus berani membaca buku lagi supaya jangan salah mengajar. Tapi kalau pendeta, mana bisa salah. Salah pun khotbah pendeta itu nggak peduli orang. Kan itu, karena one way. Makanya yang paling berharga, yang paling hebat sebenarnya guru. Yesus itu banyak mengajar, bukan banyak berkhotbah. Iya, banyak dia mengajar. Sedikit berkhotbah Yesus, tapi banyak mengajar. Dia berjalan dari desa ke desa mengajar. Pendeta sekarang banyak apa? Bukan banyak mengajar, banyak khotbah. Banyak khotbah sekarang pendeta. Sebenarnya pendeta harus mengajar. Mengajar pertua, mengajar Moria, mengajar kaum ibu, mengajar permata, napa sebelum, mengajar siapa lagi? Mamre, kaum bapak. Tapi sekarang nggak ada lagi pendeta mengajar. Karena dia tidak punya teori ilmu mengajar. Hanya yang dia pelajari homiletika, ilmu berkhotbah. Nah itu. Jadi ya memang nanti kalian pun akan berkhotbah juga kalian. Jadi jangan nanti kami ini jurusan paknya kami. Enggak mungkin kalian berkhotbah. Enggak, saya sudah mengajar khotbah kepada homiletika kepada Pak semester yang lalu. Saya suruh semua mahasiswa Pak itu berkhotbah. Dan direkam. Khotbahnya itu direkam. Praktik langsung. Nah itu. Jadi jangan nanti kami ini gurunya kami enggak berkhotbah juga. Teologi pun begitu. Mengajar. Cuma itu. Setelah pendeta tidak dikembangkannya mengajarnya. Demikian juga guru agama. Setelah guru agama enggak dikembangkannya khotbahnya. Cara dia berkhotbah karena enggak bertua dia. Kan itu. Harus bertua atau sintuanya baru bisa berkhotbah kan. Padahal sebenarnya tidak. Di mana-mana pun bisa dia khotbah. Kepada anak-anak itu kan bisa khotbah dia. Durasi 1-2 menit misalnya khotbah sebelum mengajar, dia kasih firman Tuhan anak-anak sebelum kita
belajar agama, dia khotbah dari Matius 5 ayat 5, diterangkannya 2 menit baru dia mengajar. Kan firman Tuhannya nyampe, pendidikannya nyampe. Nah, supaya bisa berkhotbah, berarti kan kuatlah pembimbing PL-nya, pembimbing PB-nya. Nah, jadi harus tahu secara umum dulu PL itu, secara umum dulu PB itu. Baru nanti masuk ke teologi, masuk ke tafsirannya, baru masuk ke pengajarannya. Nah, begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, baik ya, karena ini masih pendahuluan lah ya, pengantar-pengantar. Saya pikir sampai di sini aja dulu. Kita cukupkan. Tetap semangat ya. Salam buat orang tua, jaga kesehatan, jaga jarak ya. Memang COVID ini masih ganas, hati-hati. Saya baru dapat WA ini, teman saya dosen di UGM baru saja meninggal. Padahal dulu kami bersama-sama di Yogyakarta ya. Nah, selama ini dia terpapar COVID dan sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh. Dan sudah saya ucapkan selamat ya, semakin sembuh. Tiba-tiba baru saja meninggal. Jadi kita nggak tahu di masa COVID itu, di masa COVID ini, kematian itu di depan mata kita. Jadi hati-hati. Jangan menganggap sepele. Kalau tidak terpaksa jangan keluar. Kalau keluar ya protokol kesehatan. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan siapa yang menutup dengan doa. Tadi sudah si Susan. Sekarang siapa lagi yang menutup dengan doa? Silakan ketua kelas memilih. Saya saja, Pak. Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan pada hari ini, dan kami telah mendengar pengantar dari dosen kami Tuhan, kiranya isi dari pengantar tadi dapat kami lakukan di kehidupan kami untuk sebulan ke depan ini nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin melanjutkan aktivitas kami, berkati kami Tuhan, melalui nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke ya, selamat sore. Yahobu, menjua-jua, Horas. Jua-jua Pak. Selamat Jua-jua sore, Pak. Pak.